Kalau Man of the Year dan memang dia sepertinya akan ikut happy ending dalam dinamika demokrasi, menurut saya Opung. Opung Luhut Binsar Panjaitan. Luar biasa ya. Dia dengan penuh kesabaran bisa mempunyai karir politik yang bagus. Ini ada satu cerita yang mungkin kalau diulang-ulang orang akan menuduhnya ini tuduhan palsu atau fitnah. Jadi politik Indonesia 2 kali pemilu kemarin memang untuk memantapkan 2 orang ini adalah orang di balik Prabowo. Justru menurut saya konsultan politiknya Prabowo menurut saya Opung. Halo sahabat OMB, obrolan bola Bimbang. Man of the Year ya 2023. Banyak figur-figur kuat di Indonesia, figur-figur yang punya nilai jual dan juga berkonfrontasi dengan macam-macam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya. Ada Gunawan Muhammad yang konfrontasi di budaya, ada Rocky Gerung di sosial, ada pendekar militer, LBP di politik, dan banyak lainnya. Dan hari ini kita coba mengulas Man of the Year 2023 ini dengan Bung Hanif. Ya. Bung Hanif, siapa nih Man of the Year Indonesia 2023? Oke, kita ulas sedikit ya. Gunawan Muhammad ini kalau dibilang Man of all season. Ada film zaman dulu tentang Sir Thomas More. Ini Man of all seasons. Udah bukan manusia 3 zaman. Kalau dulu ada istilah bangsawan 3 zaman. Dia Man of all seasons. Dia lahir di masa penjajahan Jepang ya. Iya. Di masa penjajahan Jepang, menikmati SD masa liberal, menjadi aktivis di masa Orde Lama menuju Orde Baru, menjadi intelektual di masa Orde Baru sampai hari ini. Jadi dia Man of all seasons. Jadi kalau dia dibilang Man of the Year, tahun ini kurang ya. Kurang. Dia selalu ada dalam setiap transisi. Ini manusia transisi. Manusia transisi. Dia ternyata cukup besar di manifest kebudayaan yang kemudian menjadi para intelektual simboliknya Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia kan. Ada Taufik Ismail, Arif Budiman, Gunawan Muhammad. Ya. Kayak gitu. Jadi kurang cocok untuk saya rasa untuk menjadi Man of the Year karena dia Man of all seasons. Kedua, tadi siapa? Rocky Gerung. Rocky Gerung adalah Man of Future. Seperti yang kita tahu, gaya dia dalam mendinamiskan percakapan demokrasi itu adalah gaya yang untuk masa depan. Sangat cocok kita melihat anak-anak muda sekarang mendinamisasi demokrasi dengan satir-satirnya Rocky Gerung. Kira-kira ke depan generasi yang seusia di bawah 40, di bawah 30 ketika lewat transisi demokrasi ini noise-nya akan seperti itu. Lucu. Lucu, jangan baper, jangan ini, jangan itu. Man of Future. Kalau Man of the Year dan memang dia sepertinya akan ikut happy ending dalam dinamika demokrasi, menurut saya Opung. Opung Luhut Binsar Panjaitan. Luar biasa ya. Karena begini, Opung adalah lurah di angkatannya. Dia seharusnya pernah menjadi namanya lurah ya, nasibnya seharusnya menjadi kasat. Gitu.
Dia tidak punya konflik yang panjang dengan teman-temannya. Kan kita lihat dia sebenarnya orangnya permisif. Kalau dia tidak diberi kesempatan, karena dulu kan dia diberi cap orangnya Benny Murdani oleh Pak Harto. Ya, sejak kapten tuh udah orangnya Benny. Yang orangnya Benny. Kemudian kenaikan karirnya hanya menjadi komandan Kodiklat Bandung. Ya, sudahlah, Mayor Jenderal, pensiun Letnan Jenderal. Ya. Nah, kan begitu. Tapi dia mendapat posisi penting sebagai Menteri Perindaknya Gus Dur, jadi Jenderal Kehormatan. Nah, ini kan akhirnya dia dengan penuh kesabaran bisa mempunyai karir politik yang bagus untuk akhirnya menjadi orang yang sangat dipercaya oleh Presiden. Ya. Memang dalam beberapa kali rezim di masa reformasi ini, orang seperti LBP banyak. Hanya dia yang dipercaya oleh Presiden untuk menjalankan segala tugasnya. Zaman SBY ada namanya Sudi Silalahi. Nah, Sudi Silalahi. Sudi senyap, ini keluar terus. Gitu, dengan operasi intelijennya. Kalau di zaman Mega ada namanya Theo Syafi'i. Theo Syafi'i, Endro Priyono, agak lebih banyak lah Megawati. Jokowi cukup mengandalkan Opung. Sampai dia diberi gelar Lord kan. Mas Mengan nggak terlalu disukai dia, pasti. Tapi deliver. Suka tidak suka, bagaimanapun Opung walaupun gayanya orang memberi cap dia bulldozer rezim, ternyata dia sangat tertib pada aturan. Baru beberapa bulan setelah ditetapkannya PPSB waktu COVID, ternyata yang paling keras untuk membuat menerapkan PPSB itu Opung. Karena undang-undangnya memang harus ada karantina saat terjadi COVID itu. Orang menuduhnya, wah ini untuk kepentingan investasi ini, karena untuk kepentingan investasi karena COVID ini dianggap akan mengganggu ekonomi dan investasi, maka komandan Satgas, komandan dari negara untuk menyelesaikan menanggulangi COVID, kan secara operasionalnya dan Monardo almarhum, tapi ternyata kan untuk kementeriannya Marves, Maritim dan Investasi. Enggak, karena memang dia yang konsisten mau menggunakan aparat negara, tentara, polisi untuk memastikan karantina itu terjadi. Ternyata memang orang ini sebenarnya tertib, mungkin gayanya kurang. Gayanya kurang. Lalu orang yang terakhir adalah dia dianggap menggolkan menantunya untuk menjadi kasat. Menantunya hebat juga. Tapi ternyata memang menantunya berprestasi gitu. Dan kita lihat ini ada satu cerita yang mungkin kalau diulang-ulang orang akan menuduhnya ini tuduhan palsu atau fitnah. Jadi kalau Kepala Staf Angkatan Darat itu seolah-olah diinsinuasi itu adalah jabatan untuk agama tertentu, jabatan politik. Kalau kasau terserahlah. Nah, suatu hari di tahun 55 saat para perwira Angkatan Darat setelah konflik 17 Oktober, mereka mengusulkan beberapa nama kepada Presiden. Yang diajukan ada 3 namanya, salah satunya namanya Maludin Simbolon. Dari namanya udah jelas ya, orang mana. Bung Karno tidak terima, rupanya. Dalam wawancara dengan Tempo waktu itu kan yang maju ke Bung Karno namanya Zulkifli Lubis, kolonel. Pak, ini salah satu calonnya ada ini, salah satunya Maludin Simbolon. Rupanya Bung Karno dia ngerasa kalau dia bicara itu dengan Zulkifli Lubis ini nggak akan kemana-mana. Ternyata kemana-mana. Kok Bung Karno seperti ini ternyata pandangannya. Kita kira dia pemersatu bangsa, kok dia masih sektarian pandangannya. Dan memang kan yang terpilih bukan calon-calon diajukan oleh Angkatan Darat, tapi pengen Nasution, panas. Yang
kemudian sukses menguatkan kekuasaan tentara, mengkonsolidasi tentara dari sebelumnya banyak faksi-faksi, jadi hanya satu faksi dukung Bung Karno semua. Tapi ketika Bapak Maruli Simanjuntak ini diajukan, tidak ada tuh. Tidak ada kontroversi saat Listio Sigit Prabowo. Gatot dukung? Hah? Gatot Nurmantio? Dukung. Dukung. Karena memang secara kapasiti cerdas orang ini. Cerdas. Kalau dibilang terlalu cepat, itu kan karena undang-undang tentara mensyaratkan pensiun 55. Coba kalau tentara Turki, Amerika, pensiunnya 65. 65 ya? 65. Di Indonesia 58. Ya. Itu yang menjadikan kebutuhan untuk percepatan supaya angkatan yang 90-an, ini kan Maruli 92 ya. Itu cepat segera mendapatkan jabatan. Itu justru bagus buat yang muda-muda, karena kalau yang beberapa yang tua-tua ini kan banyak jabatan hiburan aja, staf ahli, koordinator ini, koordinator itu. Harusnya mereka cukup lah. Gitu. Kalau masih mau berbakti untuk negara, ya politik aja, nggak ada salahnya. Kita balik lagi ke LBP tadi. LBP ya, LBP. Jangan Maruli ya. Jangan Maruli. Ya. Tapi LBP ini kan pastilah melakukan grooming terhadap orang-orangnya. Yeah. Untuk mengisinya, termasuk kawannya yang satu itu. Kawannya satu itu. Grooming yang dilakukan LBP itu oke. Bahkan saya dengar dia cukup senang dengan teman-teman intelektual dari kampus-kampus. Dia rekrut dia ubah sistem bagaimana orang yang non karir bisa menjabat di pemerintahan. Jadi deputi, jadi ini pasti ada konflik dengan pegawai karir. Tapi masa depan itu bagus. Memang jabatan-jabatan eselon di masa depan di kementerian, di daerah seharusnya bisa dibuka. Walaupun kita memang jangan semuanya untuk profesional juga, justru dibuka untuk orang partai politik. Jadi kepala bidang ekonomi, kepala bidang pertanian di partai-partai seharusnya bisa jadi kepala bidang atau kepala dinas ekonomi, kepala dinas pertanian di daerah, atau dirjen di Kementerian Ekonomi, dirjen di kementerian di pusat, gitu. Skemanya bagus, implementasinya soal lain. Kita bisa berdebat soal itu. Iya, tapi yang lebih luar biasa ya, dia dengan oposisi juga punya hubungan yang baik gitu ya. Kemudian walaupun banyak eksekusi juga gagal ya, nggak sampai di ujung gitu eksekusi ya, termasuk juga IKN atau macam-macam, ada kontroversi di situ. Tapi dari sisi kegigihan kalau kita lihat ya luar biasa ya. Luar biasa. Dia IKN, kereta api cepat, apalagi nih yang dia proyek-proyek strategis nasional ya. Proyek-proyek strategis. Dia punya peran yang besar di situ. Kemudian juga kekocong-kocong politik dia juga punya peran di situ. Yang terakhir adalah konsolidasi elit untuk Prabowo. Ini luar biasa. Nih, coba diulas sedikit. Ya, pertama konsolidasi elit pertama Prabowo ini kan dia awalnya. Iya, betul. Kan yang menarik ini kan sebenarnya Prabowo dan LBP ini abang adek, tapi bisa tarung. Itu kan 2014 itu dan 2019 kan kalau dari perspektif kekinian itu kan kocak. Ya. Kok abang adek bisa berantem terus? Ternyata enggak gitu. Ternyata memang politik Indonesia 2 kali pemilu kemarin ya memang untuk memantapkan 2 orang ini, untuk mendewasakan Prabowo. Karena Prabowo kan sudah bertarung sejak 2004 ya, tapi dia tidak populer terus. Lama-lama kan sekarang tingkat popularitasnya yang paling tinggi dari survei. Nah, Opung ini adalah orang di balik Prabowo, justru menurut saya. Konsultan politiknya Prabowo menurut saya Opung, karena dia senior gitu. Satu lagi Jokowi presiden. Tapi kan untuk
karena mereka adalah didikan ABRI di masa lalu yang punya peranan sosial politik, mereka pasti ngerti bagaimana memanage isu dari mulai Prabowo sama sekali tidak dikenal, kalah telak dalam konvensi, akhirnya sekarang menjadi tokoh paling populer 20 tahun kemudian. Itu menurut saya memang Opung. Jadi dua orang ini jago menjadi siapa yang leader, yang lead sebenarnya Opung. Siapa yang jadi figur, yang figur adalah Prabowo. Leadernya Opung, figurnya Prabowo. Dan ternyata kalau ditelisik lebih lagi, oh mereka ada latar belakang yang sama. Kalau kita lihat Opung Luhut, belakangnya dia, adiknya dia adalah Kartini Sahrir, istri Sahrir, tokoh yang diasosiasikan dekat dengan Partai Sosialis Indonesia. Prabowo, ayahnya Sumitro, dia memang anak dari tokoh Partai Sosialis Indonesia. Jadi, latar belakang mereka saja sama, warnanya sama. Ya. Itulah Luhut Binsar Panjaitan, tokoh kontroversial dengan segala upaya, segala gerak dia, segala perenungan dia, dan segala visi dia ke depan terhadap Indonesia. Man of the Year, Luhut Binsar Panjaitan.